Ya, bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kembali di sini ya. Ya, pada ngantuk nggak? Semoga nggak pada ngantuk ya. Bu Pina udah join ya, Pak? Bu Pina cepat sembuh, Bu Pina yang habis vaksin. Iya, aman Bu, sehat Bu. Saya izin menyimak ya Bu ya, sambil pelatihan Bu, sampai Ya, Oktober ini ya. Oh, Oktober selesai Mbak? Ya, insya Allah. Ya. Langsung aja ya Bu Hanisa mulai. Ya, kemarin kita udah bahas kontrak belajar sama overview selama 1 semester ini nanti kita akan belajar apa gitu ya. Alia kemarin udah Bu Anissa jadikan KM ya di spotnya. Silahkan dicek. Baik Bu. Ya, kemudian kita langsung aja untuk pembahasan. Udah terlihat kan ya? Sudah Bu. Ya, untuk pembahasan pertama, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas teori dasar dari sistem persediaan gitu ya. Nah, pekan depan kita akan mulai ke demand. Kita mulai membahas satu persatu hitungan-hitungannya, terutama ya hitungan-hitungannya kita akan membahas satu persatu. Nah, cuman memang nanti akan ada beberapa yang akan irisan gitu ya sama praktikum logistik dasar. Jadi nanti kalau misalkan di praktikum logistik dasar tidak selesai pembahasannya akan di backup di kelas kita ataupun sebaliknya gitu, karena Bu Anis itu akan mengajar demand forecasting, inventory management sama distribusi dan transportasi. Jadi ya kita fleksibel aja ya. Karena kalau khawatir nggak ini, biar nggak 2 kali pembahasan gitu dan lebih efisien. Gitu. Jadi kita langsung aja terkait sistem persediaan. Kemarin kan kita udah tahu ya dari sudut pandang teman-teman sistem persediaan itu apa, kemudian bagaimana urgensinya, kemudian dampaknya apa dalam rantai supply chain versi teman-teman itu. Nah, sekarang kita akan melihat sebenarnya bagaimana sih kalau dari segi teorinya gitu ya. Nah, sistem persediaan ini merupakan sistem yang akan menentukan gitu ya dan menjamin tersedianya persediaan yang tepat dalam jumlah dan waktu. Jadi kalau ada 2 kata kunci persediaan itu tepat jumlah dan tepat waktu gitu. Gitu. Kemudian, nah sebenarnya inti dari kelas kita atau inti dari persediaan itu nanti Bu Hanis harapkan teman-teman bisa menjawab 3 pertanyaan ini gitu. Jadi kalau teman-teman nanti akan bekerja gitu ya di bidang inventory gitu ya, atau kemarin Bu Anissa bilang misalkan namanya PPIC atau namanya bidang logistik gitu. Tapi inti aktivitasnya hanya persediaan gitu ya, hanya inventory kan di perusahaan itu suka beda-beda ya. Nah,
Ketika kalian mendapatkan posisi itu, kalian harus bisa menjawab 3 pertanyaan ini gitu. Kalau kalian belum bisa menjawab, berarti, masih ada yang kurang pas gitu. Entah teman-teman menggunakan metode intuitif dalam mengelola, maksudnya intuitif itu kan menggunakan, apa ya, kebiasaannya gitu. Tidak ada metode khusus yang dipakai gitu ya, hanya berdasarkan, "Oh, biasanya sih, kita kalau melakukan pemesanan buat stok tuh segini gitu. Biasanya kita pesennya, setiap 3 bulan, biasanya gitu. Tapi nggak ada perhitungannya itu biasanya pakai intuitif gitu ya, karena cuma, mmm, menggunakan intuisi gitu ya. Nah, gitu, jadi kalian harus bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Pertanyaannya kapan harus melakukan pemesanan kembali, nanti kalian akan bisa menjawab pertanyaan ini ketika kalian sudah tahu atau sudah mendapat teori lengkap terkait reorder point. Kemarin kan Bun sudah jelaskan ya, re itu kan kembali, order tuh pemesanan, jadi pemesanan kembali gitu, titik poin tuh titik, jadi titik pesan kembalinya itu kapan gitu, kapan kita harus melakukan pemesanan gitu. Yang itu nanti bergantung sama, tentu habisnya barang, tapi juga, akan mempertimbangkan juga terkait lead time atau periode waktu yang dibutuhkan ketika kita melakukan pemesanan gitu. Yang kemarin juga Bu Hansa sudah jelaskan gitu ya, misalkan suatu raw material gitu ya atau raw material tuh bukan barang, bahan mentah ya. Bahan mentah tuh ya apapun yang menjadi, bahan untuk membuat sesuatu gitu ya. Misalkan suatu raw material itu, lead time-nya 10 hari gitu. Kalau kita sudah tahu reorder point-nya tanggal 11, berarti kita harusnya sudah melakukan pemesanan misalkan berarti dari tanggal, 1 gitu ya, supaya tanggal 10 sampai gitu ya. Apalagi kalau misalkan, supplier kita itu punya track record keterlambatan 1 hari maksimal dan kita tidak punya, supplier lain gitu yang bisa mem-backup gitu misalkan. Jadi kita pesannya dari tanggal 1 supaya pada tanggal 11 pada saat habis kita sudah terisi gitu misalkan. Jadi itu yang harus nanti teman-teman akan bisa menjawab pertanyaan pertama ketika kita sudah, membahas terkait reorder point, nanti ada hitungannya ya. Kemudian yang kedua, berapa jumlah yang harus dipesan. Nah, berapa jumlah yang harus dipesan ini nanti juga terkait sama metode apa yang teman-teman gunakan gitu untuk, menghitungnya gitu. Jadi kan kalau misalkan menentukan jumlah jumlah atau kuantitas yang dipesan itu kan memang teman-teman harus menentukan, misalkan teman-teman mau pakai, POQ gitu ya, POQ kan berarti period order quantity, berarti, periodenya sama gitu. Pada periode-periode yang sama, pemesanannya bisa berbeda gitu, jumlah atau kuantitas dari pesanannya itu bisa berbeda-beda, atau misalkan teman-teman pakainya EOQ, economic order quantity, berarti jumlahnya jumlahnya yang sama tapi periodenya yang beda-beda dan sebagainya gitu. Jadi nanti tergantung metodenya dan masih banyak metode lain gitu, nanti kita akan bahas. Jadi teman-teman, akan bisa menentukan jumlah yang harus dipesan ketika teman-teman sudah mendapatkan teori itu sama teori demand forecasting-nya gitu. Kenapa kita harus belajar demand forecasting? Karena itu, kalian ada di katakanlah misalkan gudangnya itu dia produk jadi ya, maka kalian demand forecasting itu nanti peramalan itu terkait permintaan dari, customer kan. Tapi kalau misalkan, kalian itu di raw material, maksudnya di pengadaan barang gitu ya, gudang untuk raw material, berarti kalian melakukan peramalannya itu, menyesuaikan sama kebutuhan produksinya gitu. Jadi demand forecasting itu
tetap dibutuhkan gitu, mau itu untuk raw material, work in process, produk, maupun finish product atau finish good biasanya kita sebutnya atau baru jadi gitu. Nah, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana mengendalikan persediaan? Lah ini nanti terkait sama strategi-strategi yang akan teman-teman pilih gitu ya untuk bisa mengendalikan persediaan itu. Kalau mengendalikan itu kan berarti bagaimana caranya supaya persediaan itu terkendali. Terkendali itu berarti tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak itu nanti biayanya juga akan besar, tidak terlalu sedikit sehingga kekurangan juga nanti akan menimbulkan biaya tambahan gitu. Jadi bagaimana kita bisa mencapai titik optimum dari persediaan itu melalui kebijakan-kebijakan atau strategi yang nanti kita akan terapkan kayak gitu. Karena nanti kita kan kayak yang kemarin Bu Hans sudah jelaskan sedikit, nanti kita punya beberapa parameter untuk melihat performa dari persediaan. Nah, dari situ kan nanti kita akan menentukan strateginya gitu, bagaimana supaya bisa mencapai KPI atau Key Performance Index yang kita mau kayak gitu. Karena beberapa memang akan ada trade off-nya ya. Kalau kemarin itu juga udah bilang dalam pengambilan keputusan apapun ya, dalam hidup kita ataupun dalam dunia logistik itu biasanya memang akan ada trade off yang silahkan dipenuhi gitu. Trade off yang paling sering itu biasanya terkait sama value dari perusahaan. Value dari perusahaannya itu dia efisien atau responsiveness gitu. Jadi kalau misalkan efisien berarti biasanya dia orientasinya lebih ke profit sekali. Kalau yang responsif berarti dia orientasi pada kepuasan pelanggan. Cuman nanti akan ada perusahaan yang mencoba balance walaupun nanti biasanya ada kecenderungan di salah satunya gitu. Nanti tergantung karena nanti value itu berdampak besar ke terkait logistiknya gitu, baik itu nanti terkait persediaannya maupun nanti terkait kebijakan-kebijakan distribusinya gitu maupun pengadaannya. Nah, ini beberapa definisi. Teman-teman bisa cari sendiri juga ya definisi-definisinya dari pakar juga banyak. Kalau boleh saya rangkumkan itu intinya persediaan itu 3 hal ini ya. Jadi dia itu bisa berupa produk, bisa berupa bahan. Kalau misalkan umumnya itu memang ada 3 ya kategoriannya. Raw material, work in process, sama finish product atau finish good gitu. Cuman ada juga yang mengelompokkan menjadi 2, ada juga nanti yang mengelompokkan menjadi 5. 5 itu nanti ditambah supply sama satu lagi apa tuh namanya ya? Komponen atau spare part. Nah, intinya adalah tadi ya produk atau bahan yang dijual atau ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya untuk menghasilkan suatu keuntungan gitu. Gitu. Tapi ada juga yang memasukkan aset itu ke dalam persediaan juga ya, karena beberapa perusahaan juga memiliki persediaan mesin misalkan ya, yang itu tuh sulit untuk disebut sebagai produk karena itu lebih kepada aset ya. Jadi makanya beberapa juga memasukkan aset sebagai salah satu persediaan. Nanti kalau teman-teman mungkin S2 gitu ya, teman-teman juga mungkin akan ketemu sama beberapa peminatan, salah satunya peminatan terkait manajemen aset gitu ya. Karena kan aset ini kalau terakhir kemarin waktu saya S2 sih salah satu bidang keilmuan yang sedang digemari oleh perusahaan karena ternyata pengelolaan aset itu menarik gitu. Kalau teman-teman nanti mungkin di ekonomi teknik akan dipelajari atau nanti di estimasi biaya, Bu Anissa kurang tahu, nanti kan teman-teman akan mengenal biaya depresiasi atau mungkin yang laki-laki mungkin udah mulai tahu ya, biasanya kalau yang belajar finance itu mereka akan tahu ada biaya depresiasi gitu. Jadi
bagaimana kita meminimalisasi biaya depresiasi gitu, supaya penurunannya itu tidak tinggi gitu ya. Nah, nanti ada perawatan dan lain sebagainya. Panjang. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan aset bagian dari persediaan itu, jangan bingung ya, karena memang beberapa menganggap aset itu bagian dari persediaan. Terkait definisi, semoga teman-teman tidak terlalu mempermasalahkannya perbedaan-perbedaan definisinya. Yang penting kita tahu maksud dari persediaan ini apa gitu. Kemudian terkait peran persediaan di rantai pasok, kalau rantai pasok atau supply chain itu kan kita akan melihat dari dua kacamata ya, kacamata kita sebagai perusahaan gitu ya, dari dalam melihat luar maupun dari luar gitu ya, dari luar gitu, luar melihat ke dalam. Nah ini ada 4 ya, kurang lebih sebenarnya mungkin kalau di breakdown akan lebih banyak lagi, tapi yang kuncinya itu ada 4. Yang pertama, kalau dari segi internal itu nanti menjaga penyimpanan stok, atau mungkin bisa kita sebut menjaga tingkat persediaan gitu ya. Jadi kalau misalkan pakai kacamata makro logistik, maka tingkat persediaan ini di level negara gitu ya. Kalau dalam mikro berarti tingkat persediaan dari perusahaan gitu ya. Kemudian yang di internalnya juga ada mengontrol jumlah produk yang akan dijual gitu. Kalau di makro itu misalkan kita lagi sedang membahas tentang logistik pangan, maka kita mengontrol jumlah ketersediaan pangan, misalkan kayak kemarin PKM-nya Jelisa dan teman-teman gitu ya. Atau kalau misalkan dari sisi mikro berarti kita mengontrol tadi ya jumlah produk yang akan dijual. Nggak selalu produk ya, kalau misalkan logistiknya itu sebagai supplier, maka yang kita kontrol ya raw material yang akan kita tawarkan kepada customer gitu ya. Atau kalau misalkan kita perusahaan perakitan gitu ya, yang menyediakan spare part gitu, maka yang kita kontrol ya jumlah work in process ya, barang setengah jadi. Walaupun kata setengah itu tidak paten ya, dalam artian maksudnya setengah itu emang benar-benar setengah jadi itu ya nggak gitu ya, bisa jadi berapa persen dari produk jadinya gitu ya, jadi bergantung ya. Intinya dia mengontrol jumlah apa yang menjadi produk kita yang kemudian akan kita tawarkan ke customer gitu. Kemudian kalau dari eksternalnya, yang pertama kita bisa mengontrol dan mengawasi pembelian baik dari pemasok dan pelanggan. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat hasil-hasil webinar kita kan memang logistik ini tuh kan ada di 3 fase ya. Bukan di 3 fase, apa ya bahasanya? Di 3 stage ya. Stage awal berarti di bagian supplier, stage tengah itu berarti di bagian perusahaan yang memang dia punya stok, stage 3 berarti di yang akan mengantarkan ke pelanggan gitu ya. Bisa jadi dia distribution center, bisa jadi dia dari perusahaan langsung gitu ya. Jadi peran persediaan ini bisa mengontrol dan mengawasi pembelian dari pemasok dan pelanggan. Nanti ini akan erat kaitannya dengan audit. Jadi ketika nanti teman-teman, kita akan bahas gitu ya. Jadi kalau persediaan itu kita harus melakukan audit secara berkala gitu. Nah, audit ini nanti akan mengontrol dan mengawasi transaksi-transaksi yang terjadi gitu. Baik itu transaksi persediaan yang masuk maupun persediaan yang keluar gitu. Itu nanti kita audit semua gitu. Kemudian yang eksternal satu terakhir itu pemenuhan pesanan. Ini jelas ya, pemenuhan pesanan itu bisa kita artikan pemenuhan demand gitu ya, pemenuhan permintaan. Gitu. Terus bisa. Nah, kemarin kan Barca udah
bilang juga ya, kalau sebelum kita membahas persediaan, kita tuh harus tahu nih perusahaan kita gitu ya. Ya, perusahaan kita itu model bisnisnya seperti apa gitu. Karena ini akan berdampak ke strategi persediaannya mau seperti apa gitu. Nah, sebelum Bu Hanisa lebih lanjut membahas, ada yang tahu ciri khas atau perbedaan dari masing-masing model bisnis? Atau ada yang bisa ngasih contoh masing-masing model bisnis? Nanti sebut nama ya. Enggak. Siapa yang mau coba jawab? Kira-kira apa yang kalian tahu? Suara Bu Anissa terdengar kan? Terdengar. Kira-kira aja, Mangga, menurut kalian apa sih beda masing-masing ini? Make to stock tuh apa maksudnya? Purchase order to order tuh apa? Engineer to order tuh apa? Make to order apa? Semi to order apa? Yang ini dulu yang dijawab. Dirasa dulu. Nanti kalau ininya sudah benar, biasanya kita bisa mencari contohnya, contoh model bisnisnya. Apa? Ada yang mau coba jawab? Mau coba menjawab, Bu? Siapa namanya nggak kelihatan Bu Anissa? Alia. Alia. Silakan Alia. Mau yang mana? Yang make to stock. Mau coba yang make to stock. Iya. Menurut Alia gimana? Kalau setahu Alia biasanya buat kayak barang-barang konsumsi gitu. Mm-hmm. Tapi kadang juga ada yang kita tuh pesen terus gimana ya? Jadi langsung dapat si produknya gitu, Bu. Langsung dapat produknya. Jadi nggak pakai nunggu ya, Al? Langsung ada gitu ya? Iya, Bu. Betul kok. Ada yang lain? Yang make to stock dulu berarti. Ada yang berbeda atau ada yang mau menambahkan? Mau menambahkan Devanika. Siapa? Devanika. Yang make to stock itu jadi kayak ada ready stocknya gitu sih barang-barangnya. Betul. Iya, betul. Barangnya yang udah jadi itu. Yang udah finish. Iya, betul. Betul sekali. Ya, berarti ya, jadi make to stock itu memang model bisnis yang dia itu membuat suatu produk gitu ya, membuat suatu produk atau suatu barang itu memang untuk untuk menyetok gitu ya, untuk masuk ke persediaan gitu. Jadi memang dia akan memproduksi tanpa memikirkan permintaan gitu. Jadi bukan ada permintaan lalu dia memproduksi, tapi dia memproduksi supaya ketika nanti ada permintaan dia itu bisa langsung memenuhi gitu. Jadi udah benar yang yang Alia bilang bisa langsung dapat gitu, benar. Atau tadi Devanka bilang dia ready stock gitu, persediaannya itu selalu ada gitu, betul gitu. Contohnya apa? Yang make to stock? Di swalayan gitu kan. Iya, apa? Misalkan produknya apa? Siapa ini? Indira, Bu. Indira. Misalkan produknya roti mungkin, Bu. Ya, bisa nggak? Apa tadi roti? Iya, roti misalkan. Betul. Ada lagi contoh yang lain?
kayak makanan ringan gitu Bu yang jadi swalayan kan bisa langsung beli kitanya. Ya, ada ya? Ya Bu. Iya betul. Jadi apa namanya? Barang-barang produk-produk make to stock itu biasanya produk-produk keseharian. Produk-produk yang memang banyak digunakan atau menjadi hajat orang banyak gitu. Jadi kayak misalkan contohnya tadi bener ya, semua yang di swalayan itu biasanya mereka make to stock kan. Gitu. Memang mereka membuat dalam jumlah besar kemudian dipasarkan gitu. Jadi dari pihak produksi itu ya tidak mau tahu gitu. Maksudnya dia hanya fokus memproduksi gitu. Dengan tentu sudah dilakukan peramalan permintaan ya, tapi maksudnya dia akan terus berproduksi gitu, tidak akan berhenti gitu. Dan nanti tinggal tugas pemasaran yang bagaimana caranya supaya stok ini itu tidak berlebih gitu, bisa cepat terserap ke pasar kayak gitu. Jadi stok tuh seperti itu ya. Memang biasanya untuk barang-barang keseharian kayak misalkan sabun, sampo, apapun itu ya, makanan-makanan ringan, ya yang ada di supermarket tuh semuanya itu make to stock biasanya. Tuh, kemudian yang lain selain make to stock, Mau coba Bu, yang mana? make to order. Ini siapa? Saya Aldi Adista Bu. Iya, Aldi. Kalau make to order itu sendiri perbedaannya dengan make to stock. Kalau make to stock itu kan pabrik biasanya menyediakan barang. Nah, kalau make to order itu sendiri biasanya dari customer mereka meminta barang ke factory. Nah, nanti baru factory mengeluarkan produk seperti itu Bu. Jadi yang dikerjakan oleh factory bergantung pada customer. Iya betul, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Sekalian contohnya Bu. Iya apa? Kalau contoh simpelnya mungkin ini seperti biasanya ada tuh kalung nama. Oh Nah, itu, iya. ya biasanya kan dari permintaan customer baru dibuat seperti itu Bu. Iya betul, betul sekali. Jadi kalau make to order tuh memang suatu perusahaan gitu ya, atau ya perusahaan lah ya, perusahaan itu akan membuat itu ketika ada permintaan. Jadi kalau nggak ada permintaan itu dia tidak akan membuat itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih untuk yang make to order. Kalau yang make to order itu kan perusahaan itu membuat ketika ada permintaan. Nah, dia punya persediaan bahan baku nggak ya? Iya, Apa? punya. Iya betul. Jadi kalau make to order tuh Jadi kekurangan Bu kalau nggak salah. kenapa? Bahan baku tersebut tuh jadi kekurangan gitu. Kekurangan menggunakan make to order itu biasanya ketika ada kekurangan bahan baku, nah itu sulit dicapai gitu. Iya betul. Itu resikonya ya. Betul. Resikonya itu. Tapi memang biasanya mereka hanya menyetok bahan baku ya dengan jumlah yang terbatas gitu. Biasanya gitu. Beda sama kalau make to stock kan dia bahan bakunya dia nyetok, produknya juga dia nyetok kan ya. Selanjutnya ada lagi? Yang mana? Salah nggak apa-apa loh. Atau ada lagi contoh lain yang make to order? Siapa ini? Indira, Bu. Indira gimana? Mungkin kalau untuk ini mau coba yang purchase to order. Oh iya, purchase to order. Purchase to order menurut Indira mungkin kurang lebih sama kayak make to order, cuman bahan bakunya dari customer-nya gitu kan, Bu? Iya, kalau mirip make to order benar, tapi kalau bahan bakunya dari customer bukan itu sih Indira. Oh iya. Tapi bahan bakunya bukan dari yang buat ininya ya, Bu? Maksudnya belum ada.
jadi itu bedanya make to order sama purchase to order. Kalau purchase itu apa artinya? Pembelian. Ya, pembelian, pengadaan gitu ya, pembelian. Nah, berarti kalau purchase to order itu dia tidak punya stok raw materialnya, Indira. Jadi dia akan melakukan pengadaan ketika memang ada order gitu. Jadi kalau tadi make to order tuh biasanya mereka punya persediaan bahan baku tapi terbatas, makanya tadi kata Aldi biasanya tiba-tiba suka kekurangan bahan baku gitu. Itu betul, itu resikonya. Nah, tapi kalau purchase to order tuh lebih lagi gitu. Purchase to order tuh dia memang tidak mau mengambil resiko untuk nyetok bahan baku ya. Jadi pembeli itu biasanya sudah dikasih tahu dari awal bahwasanya ini nanti prosesnya itu dari pemesanan gitu ya, pemesanan bahan baku sampai ke jadi gitu. Karena mereka tidak nyetok bahan baku gitu. Oh ya, jadi kalau baru diterima pesanannya, baru beli raw materialnya, Bu. Iya, betul. Iya, kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya, belum tahu. Sebenarnya kalau ini ya, kalau yang perempuan suka ikutan PO baju gitu ya, itu tuh sebenarnya itu kadang kan salah kaprah ya. Mereka sebenarnya seringnya ini nggak nyetok bahan baku kan ya biasanya. Gitu. Beberapa tuh begitu. Jadi mereka baru pesan tuh kalau ordernya udah masuk gitu. Beberapa terutama yang kecil-kecil, yang masih kecil. Kalau yang sudah besar biasanya dia make to order. Jadi udah ada stok sedikit bahannya, nanti tinggal ditambah ketika memang ada ordernya di luar prediksi gitu ya. Makanya tadi kayak tadi memungkinkan untuk adanya kekurangan bahan baku. Jadi kalau purchase order itu benar-benar dia tidak mau ambil resiko untuk nyetok. Cuma resikonya adalah dia memang hanya bisa diterima sama pelanggan yang memang sabar ya, memang mau gitu menunggu dari pengadaan sampai jadi. Biasanya ini beberapa ya kalau beberapa perhiasan yang memang itu dia mahal gitu ya, dalam artian misalkan dia harus impor bahan baku dari negara mana gitu ya. Itu kadang beberapa pakai purchase to order juga gitu, karena harus mendatangkan dulu raw materialnya dari luar baru dibuat berdasarkan pesanan gitu. Cuman memang nggak banyak sih yang purchase to order. Lebih sering itu kalau purchase to order itu untuk barang-barang yang nilainya tinggi sekali gitu. Lebih seringnya. Gitu. Udah bener kok ini. Maksudnya udah mendekati lah Indira. Terima kasih. Selanjutnya. Ada yang mau coba lagi? Yang mana? Bu, saya mau coba. Siapa, Devanka ya? Ya. Mau coba yang assemble to order. Apa gimana? Jadi perusahaan itu nyediain barang yang udah setengah jadi. Terus kalau misalnya ada order baru, dia ngerakit barangnya gitu. Kayak misalnya komputer gitu, Bu, yang jadi nanti kalau misalnya ada order, si komponen-komponennya tinggal dijadiin satu gitu. Betul sekali. Betul sekali, Devanka. Iya, jadi assemble to order tuh memang untuk perusahaan-perusahaan perakitan biasanya. Kalau mainan itu dulu zaman kita kecil tuh mungkin Tamiya ya. Kan kita suka bisa ya beli Tamiya itu dirakitkan gitu. Jadi ada yang beli baru dirakitkan. Kalau misalkan yang biasa kita pakai sekarang kayak laptop tuh. Ada lagi nggak contohnya selain itu? Pabrik motor, Bu, misalnya. Iya, betul. Pabrik motor juga sama. Mereka biasanya nggak mau ambil resiko untuk merakit semua motor gitu. Mereka biasanya mau merakit ketika memang sudah ada ordernya. Karena kan, kenapa coba mereka nggak mau pasang? Harus
milih merakit aja kalau udah ada orderan, kenapa? Takut gak cocok. Karena ada biaya pasangnya, Bu. Iya, memang ada beberapa alasan ya. Bisa jadi beberapa kan memang ada yang customize ya. Kalau otomotif tuh beberapa ada yang customize. Jadi harus disesuaikan itu spare part-nya gitu. Tapi beberapa alasan yang cukup sering masuk gitu ya, itu karena ini sih lebih ke inventory-nya. Jadi kalau dirakit itu kan space-nya besar ya teman-teman. Bayangkan kalau misalkan perusahaan motor semuanya udah dirakit gitu, space-nya besar kan. Karena motor itu kan nggak bisa ditumpuk ya. Kalau ditumpuk pakai alat kan. Gitu. Jadi lebih dan rawan rusak. Biasanya kalau barang-barang rakitan itu kenapa tidak langsung dirakit tuh rawan rusak kalau sudah dirakit gitu. Jadi mending disimpan dalam bentuk part itu. Nah, kalau dalam bentuk spare part itu kan nanti biasanya kan disimpannya misalkan dalam kotak-kotak atau dalam kontainer-kontainer, yang itu kan ketika teman-teman menata kan lebih mudah ya. Lebih mudah, lebih tidak memakan tempat, untuk menaruh di racking-nya juga enak gitu ya. Nanti kalau teman-teman udah masuk ke warehouse, itu salah satu alasannya tuh itu gitu. Gitu. Nah, tinggal satu lagi nih, engineer to order. Kira-kira apa? Engineer to. Tadi siapa ya yang jawab? Barusan nggak dengar, nggak tahu nama-namanya. Yusuf ya? Yang jawab tadi siapa? Yang jawab siapa tadi? Saya, Bu. Siapa? Ya. Yahya. Oh ya. Tadi ada lagi suara lain selain Yahya, siapa? Perasaan dua Nisa ya? Tadi Mario kalau nggak salah. Oke, Mario ya. Yuk, satu lagi nih. Engineer to order kira-kira apa? Mirip sama purchase order bukan, cuman dari perancangannya dimulai dari Ya betul. Jadi kalau engineer to order itu fokus ke sentral aktivitasnya ya. Sentral aktivitas itu di perancangan. Kalau dulu itu nama lainnya design to order. Jadi engineer to order tuh sama kayak design to order, tapi ada juga yang membedakan engineer to order sama design to order. Tapi kebanyakan sih menyamakan. Karena intinya sebenarnya sama-sama perancangan. Kalau dulu dipisahkan karena yang design to order biasanya lebih ke yang terkait estetika, kalau engineer to order lebih ke teknik apa ya? Bukan teknis, apa sih? Lebih ke engineer gitu loh. Maksudnya perancangan yang bukan yang estetika gitu. Kalau dulu ya. Tapi kalau sebenarnya kebanyakan itu dianggap sama, design to order sama engineer to order. Jadi memang aktivitas utamanya adalah perancangan. Jadi perusahaan itu akan merancang ketika ada pesanan gitu. Contohnya apa? Konstruksi, Bu. Betul sekali. Konstruksi. Siapa tadi itu soal siapa? Yahya, Bu. Oh ya. Ada lagi yang lain? Kalau konstruksi gimana ya prosesnya biasanya? Biasanya kayak misalnya, Bu, proyek kereta cepat misalnya, Bu. Jadi kita buat desainnya dulu. Nanti baru perusahaannya, Bu, yang mengadakan alat-alatnya sama bahan-bahannya gitu, Bu. Betul, berarti prosesnya dari perancangan dulu ya, habis itu ya, pengadaan dulu. Pengadaan baru produksinya ya. Ya. Betul sekali gitu. Selain konstruksi apa lagi? Paling permisi Bu, paling yang militer Bu, yang kayak praktik senjata. Betul. Siapa ini? Mario Bu. Mario.
Iya betul. Kalau senjata juga sama ya. Kecuali kalau yang ini senjata yang misalkan kita sudah langganan gitu ya. Misalkan Indonesia udah langganan kemana gitu, pesannya selalu seri itu, kita bisa ininya lebih ke mungkin assembly to order, karena mereka udah nyetok gitu ya. Udah tinggal gerak. Tapi kalau misalkan kita mau pesan senjata yang memang baru gitu ya, yang kita memang request bagaimana desainnya, itu baru pakai engineer to order. Kalau perempuan ini tahu, contohnya baju pernikahan ya, atau kue gitu. Kue kadang kita juga pesan kue kan ya, request kue yang bagus, tapi ya maksudnya bukan kue yang kayak biasanya. Gitu. Jadi banyak ya kalau engineer to order. Biasanya lebih ke baju sih, baju juga engineer to order. Gitu, karena harus didesain dulu. Nah, kenapa sih kita harus tahu ini? Karena nanti akan ngefek akan berdampak ke strategi dari persediaannya. Misalkan contohnya nih, yang terkait make to stock. Jadi kan, yang harus kalian juga pahami ya, kalau demand forecasting itu paling kepake itu nanti di make to stock. Karena kan mereka sistemnya di memang dengan sengaja menyediakan persediaan kan. Maka mereka harus melakukan peramalan nih supaya persediaan itu tidak terlalu overload atau tidak kurang juga gitu. Jadi mereka melakukan produksinya nanti berdasarkan peramalan yang sudah dilakukan. Melakukan forecasting demand dulu gitu ya sebelum melakukan produksi. Gitu. Nah, bisa dibaca gitu ya. Jadi proses produksinya itu dimulai dari pengolahan bahan bakunya langsung, karena mereka udah nyetok bahan baku kan, habis itu sampai jadi produknya, kemudian sampai ke konsumen gitu. Masalah nanti bagaimana seberapa banyak order yang bisa mereka dapatkan gitu ya, maksudnya seberapa laku produk tersebut itu nanti urusannya pihak pemasaran gitu ya. Kalau make to stock tuh begitu. Nah, untuk hasil produksi yang belum terpasarkan gitu ya, tentu dia akan masuk ke gudang gitu. Atau ke jaringan distribusi yang lain. Ini maksudnya misalkan mereka itu punya distribution center. Kan kadang suka ada yang punya distribution center kan, DC-DC gitu kan. Selain mereka punya gudang utama. Nah, biasanya mereka menyimpannya itu kalau nggak di gudang utama, udah mereka sekalian distribusin tuh ke DC-DC-nya gitu. Jadi penyimpanannya lebih menyebar gitu supaya bisa memenuhi keterbutuhan dari wilayah-wilayah DC tersebut. Biasanya kan satu DC itu mencakup, maksudnya satu DC itu biasanya untuk mengakomodir beberapa wilayah gitu kan. Misalkan DC-nya itu satu di Jawa Tengah, berarti nanti pusatnya bisa di Semarang. Nanti Semarang itu bertugas untuk memenuhi kebutuhan semua yang ada di Jawa Tengah gitu. Misalkan ada Purwokerto, ada Wonosobo, ada Temanggung, mana-mana semuanya itu Pati, Kudus, semuanya itu disuplai dari DC yang di Jawa Tengah, yaitu di Semarang misalkan, dan lain sebagainya gitu. Dan nanti teman-teman juga akan belajar mungkin di distribusi dan transportasi ya, bagaimana cara menentukan DC-nya, atau mungkin malah akan dibahas di warehouse, Bonus yang nggak tahu ya, karena bukan Bonus yang ngajar. Intinya nanti ada gitu metodenya untuk menentukan sebaiknya kita membuka DC itu di mana saja gitu, di mana saja dan berapa dan bagaimana jalurnya gitu, jalur distribusi DC itu ke end customer-nya gitu. Itu nanti ada metodenya. Nah, untuk make to stock ini yang Bu Hanisa highlight ya, persediaan produk itu dikendalikan menghindari terjadinya kekurangan atau shortage. Jadi memang kalau make to stock itu sebenarnya sangat menghindari kekurangan persediaan gitu. Karena kayak sebuah kegagalan gitu kalau mereka tuh sampai kekurangan persediaan, nggak bisa memenuhi kebutuhan konsumen, karena kan mereka memang make to stock ya, memang untuk persediaan, walaupun
nanti persediaannya itu tetap dikendalikan supaya tidak terlalu berlebih. Gitu. Nah, kalau make to order, jadi kan memang tadi ya, merespon pesanan permintaan, baru mereka melakukan produksi gitu kan. Gitu. Nah, jadi di situ juga dijelaskan proses produksi dilaksanakan mulai dari pengolahan bahan baku hingga produk jadi, menunggu diterimanya pesanan permintaan. Jadi pesanan permintaan masuk, langsung mereka melakukan pengolahan bahan baku, langsung bisa produksi karena tadi mereka tuh sebenarnya udah nyimpen nih raw materialnya gitu, walaupun mungkin kebijakan dari masing-masing perusahaan itu berbeda ya, ada yang memang nyetoknya banyak, ada yang nyetoknya sedikit, cuman biasanya sih nyetoknya nggak banyak, nggak terlalu banyak karena make to order gitu. Nah, yang juga menjadi catatan hasil produksi selanjutnya nanti dikirim sebelum batas waktu atau due date. Biasanya kan kalau make to order tuh mereka punya kesepakatan waktu gitu dengan konsumen, sehingga biasanya mereka akan sangat berusaha memenuhi due date itu, batas waktu atau deadline yang disepakati sama customer itu. Biasanya sih sehari sebelumnya atau intinya nggak ngepas biasanya gitu, karena itu bagian dari kepercayaan konsumen kan, yang harus mereka jaga gitu. Karena konsumen ini udah lama kan nunggunya, harus order dulu baru datang kan. Jadi mereka biasanya sangat memperhatikan waktu lah teman-teman yang memutuskan untuk kebijakannya make to order. Nah, kemudian terkait persediaan bahan bakunya ini dikendalikan agar selalu siap segera berproduksi saat datangnya pesanan gitu. Benar kata Aldi tadi, kalau misalkan dia nggak pinter mengelola persediaannya, dia nggak melakukan peramalan permintaannya tidak tepat, biasanya mereka akan mengalami kekurangan bahan baku gitu. Tapi kalau misalkan peramalan permintaannya mereka tepat, biasanya nggak akan mengalami kekurangan bahan baku gitu. Terus sampai sini nggak jelas kan ya? Masih jelas kan? Jelas, Bu. Nah, kemudian yang ini assemble to order. Jadi memang tadi gitu ya, sistem produksi yang menjalankan proses produksi komponen untuk menjamin ketersediaan dalam stok dan melaksanakan perakitan merespon pesanan yang diterima. Jadi kalau ada pemesanan baru dirakit. Tadi kalian udah benar. Nah, yang harus kalian highlight itu hasil produksinya itu intermediate atau kita tadi sebutnya work in process ya, karena dia spare part kan, berupa komponen siap rakit yang akan disimpan di gudang. Tuh. Dan mereka itu nggak membuang waktu ketika misalkan sudah dirakit tuh lama gitu dikirimnya, enggak. Biasanya mereka segera mengirim gitu supaya tidak menambah ruang penyimpanan yang tidak perlu gitu. Karena kan mereka itu sebenarnya kalau yang perakitan ini sebenarnya bagian strategi untuk meminimasi penyimpanan gitu, karena kalau penyimpanannya dalam bentuk produk akhir itu lebih sulit gitu, lebih butuh space yang besar biasanya. Jadi mereka pasti segera pengiriman gitu. Selesai langsung dikirim biasanya, nggak ditunda-tunda biasanya tuh. Gitu. Nah, yang harus diperhatikan juga persediaan komponen siap rakit ini nanti dikendalikan oleh pengaman atau buffer sehingga dapat segera dirakit saat datangnya pesanan. Maksudnya pengaman atau buffer ini itu mirip dengan safety stock kalau misalkan di manufaktur ya. Cuman kalau misalkan di perakitan itu biasanya kita memang pakainya buffer gitu istilahnya atau pengaman. Jadi kita biasanya punya cadangan gitu ya, jadi suatu ketika katakanlah kan kalau kita misalkan mau merakit laptop gitu ya, kan kita udah punya semua, biasanya kan kita udah ada ininya kalau mau rakit laptop berarti harus ada komponen A, B, C, D, F, G gitu misalkan. Nah, ketika misalkan kita mau ngerakit nih, tiba-tiba dalam proses perakitan itu ada kesalahan atau ternyata ada spare part yang dia tuh cacat atau rusak gitu ya. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di perakitan ini punya tadi pengaman atau buffer. Jadi mereka biasanya masih ada cadangan stok
spare part untuk masing-masingnya gitu. Dan biasanya mereka juga sudah punya prioritas gitu, yang paling banyak butuh buffer yang mana. Misalkan kalau yang di otomotif biasanya baut itu baut ya, bener ya Bu Anissa? Yang kecil-kecil itu apa baut kan? Baut. Iya kan baut ya? Yang gampang hilang gitu loh, yang kayak paku. Bukan paku, baut ya kalau nggak salah namanya. Nah itu kan biasanya gampang hilang. Sama baut tuh ada kunciannya ya, atau apa sih itu? Skrup dan baut ya, pasangannya tuh. Nah itu misalkan gampang hilang, makanya mereka biasanya nyetoknya lebih banyak gitu. Nah nanti penentuan spare part mana yang butuh buffer lebih banyak, spare part mana yang ternyata bahkan tidak butuh buffer, itu nanti kita belajar di klasifikasi ABC atau musik 3D atau AHP gitu. Karena di situ nanti kita akan tahu mana sih part-part yang mungkin sering rusak atau sering habis atau urgent. Kalau part itu nggak ada tuh nggak bisa digantikan atau disubstitusi dengan part lain dan sebagainya. Itu nanti kita belajar di sana gitu. Jadi biasanya kalau perusahaan yang assembly ini dia punya prioritas spare part gitu, prioritas spare part yang harus mana yang harus dipantau dengan serius, mana yang dipantaunya moderate, mana yang dia itu tidak perlu terlalu dipantau karena kemungkinan rusak atau cacat itu kecil gitu, atau kehabisan tuh kecil gitu. Dan nanti kita akan belajar lebih jauh. Nah, kemudian untuk purchase to order, ini sistem produksi yang menjalankan proses produksinya merespon pesanan permintaan yang diterima termasuk proses pengadaan bahan bakunya. Jadi pengadaan bahan baku dan proses produksinya menunggu diterimanya pesanan permintaan di konsumen. Jadi tadi ya. Jadi mereka tuh nggak nyetok sama sekali gitu raw material. Mereka tuh baru mau melakukan proses pengadaan bahan baku tuh kalau sudah ada permintaannya gitu. Jadi permintaan masuk, lalu pengadaan raw material, baru nanti produksi dan seterusnya gitu. Nah, biasanya untuk purchase to order ini juga mereka punya tenggat ya, karena kalau purchase to order nggak punya tenggat sama kliennya atau sama customer-nya, biasanya jadi tidak dipercaya gitu ya. Jadi biasanya perusahaan yang menerapkan purchase to order itu mereka punya hitungan waktu yang cukup oke, dan biasanya mereka punya supplier yang sudah sangat mereka percaya gitu ya. Dan maksudnya biasanya mereka tuh punya supplier yang loyal gitu. Jadi meminimalisir untuk kemungkinan sampai tidak bisa mendapatkan bahan dengan cepat gitu. Bahan baku dengan cepat gitu biasanya. Makanya itu kan komitmen pemasok bahan baku dijalin dengan ikatan kontrak kemitraan agar ada jaminan kesediaan bahan baku dan studi proses saat datangnya pesanan gitu. Nah ini nanti kan kalau terkait supplier juga nggak tahu, mungkin udah dibahas juga sama Bu Tina di pengadaan, itu kan nanti ada supplier yang memang apa ya istilahnya itu, coba bisa lupa. Lupa istilahnya, intinya supplier itu ada yang memang dia sebatas rekan kerja, maksudnya ya begitu, tapi ada juga yang memang hubungannya itu sampai ke kalau di luar negeri udah ada ya, kalau di Indonesia kemarin terakhir tuh ada sih infonya itu terkait ini industri makanan. Jadi supplier yang paling apa ya, bukan keren ya, supplier yang paling baik hubungannya dengan perusahaan itu supplier yang sampai mereka mau mengeluarkan perusahaan dan supplier sampai saling mau mengeluarkan uang untuk memastikan raw material yang didapat itu sampai dengan kondisi terbaik gitu. Terbaik itu dengan kualitas yang diinginkan dan dengan waktu dan kuantitas yang tepat gitu. Jadi kalau di luar negeri itu udah biasa, kayak misalkan perusahaan nih karena butuh beras dengan kualitas grade A misalkan, dia itu nggak merasa rugi dengan mengeluarkan sejumlah uang ya
untuk memberikan pelatihan ke petani yang menjadi supplier berasnya gitu. Jadi sampai segitunya kalau di luar negeri. Karena kan mereka kalau terkait kualitas tuh, terutama di Eropa sama Amerika kan agak kenceng ya. Jadi mereka tuh benar-benar sampai mau kayak gitu. Di Jepang juga udah. Nah di Indonesia tuh terakhir tuh sempat katanya tuh apa ya, bawang atau apa, gue bisa lupa. Mereka tuh biasanya itu impor, terus karena mahal, akhirnya mereka memilih untuk mengganti ya uang yang harusnya untuk membeli mahal itu diganti dengan memberikan pelatihan ke petani Indonesia gitu, supaya bisa memenuhi kualitas yang mereka inginkan gitu. Jadi sampai hubungan supplier dan perusahaan itu bisa sampai segitunya sebenarnya. Cuman kalau di Indonesia belum banyak. Gitu. Itu yang memang kemitraan yang tidak perlu dilakukan kalau udah sampai kayak gitu. Tapi kalau yang sebatas transaksi yang memang diperbarui per berapa tahun, terus ada tender-tender, biasanya memang transaksional ya, supplier yang transaksional. Tapi itu juga nggak apa-apa selama suppliernya itu memang baik gitu ya secara komitmen. Nah, kemudian yang terakhir engineer to order. Tadi ya, sistem produksinya menjalankan proses produksi, merespon pesanan permintaan diterima dengan aktivitas perancangan sebagai sentral yang Bu Hanisa highlight ya. Yes, jadi memang ini sistemnya customization atau tailor made. Jadi bahan baku tidak memiliki persediaan di gudang. Jadi nggak ada sama sekali gitu ya bahan baku di gudang gitu. Jadi memang benar-benar baru didesain dulu, baru pesan bahan bakunya baru dibuat gitu. Kalau yang ininya tadi masuk bahan baku fleksibel agar ada jaminan pengadaan bahan baku yang sesuai untuk seluruh proses saat petani pesanan. Biasanya mereka karena nggak mau ambil resiko, biasanya mereka punya beberapa alternatif pemasok yang nggak cuma satu biasanya. Karena untuk mengantisipasi kalau pemasok utamanya tidak bisa memenuhi. Nah, kemudian sistem persediaan. Sistem persediaan itu seperangkat kebijakan dan pengendalian yang memantau tingkat persediaan. Nanti namanya service level, kemudian menentukan berapa tingkat persediaan yang harus dijaga, tadi service level, kemudian kapan persediaan harus ditambah, serta berapa besar pesanannya harus dibuat. Tuh, kemudian kalau kebijakan persediaan dapat dipandang sebagai masalah taktis atau technical problem, sehingga perencanaan pengebutuhan persediaan direncanakan dalam konteks jangka waktu menengah dengan keseluruhan rencana produksi strategi kemasan dan distribusi. Sebenarnya kalau jangka waktunya itu beda-beda ya, tergantung dari produknya sebenarnya, tapi memang kebanyakan jangka menengah, bukan jangka panjang. Kemudian ini perbedaan persediaan perusahaan manufaktur dan jasa. Jadi sebenarnya yang paling banyak disepakati itu untuk manufaktur itu kita tiga ini ya, raw material, finish product atau finish good biasanya namanya, sama work in process. Ini yang assembly tadi itu masuknya di sini. Nah, biasanya tiga ini. Cuman ada beberapa yang menambahkan dua lagi, yaitu komponen parts atau komponen sama supplies atau bahan penolong atau pendukung lain. Gitu. Jadi kalau ada 5, ya, 3 atau 5, biasanya 3 tapi ada yang anggap 5. Nah, sedangkan kalau jasa itu dia cuma ada 2 ya, barang-barang yang tangible yang dijual sama bahan penolong yang diperlukan untuk menyajikan jasa. Kalau misalkan di logistik kita lebih banyak ini ya, bahasnya terkait manufakturnya ya, walaupun ada juga sih kalau jasa biasanya nanti kita bahas di last mile-nya aja, karena itu lebih ke jasa pengantarannya biasanya. Tapi kalau misalkan dari aktivitas awal yang dari supplier biasanya kita pakainya yang ini. Kemudian pengelompokan persediaan. Jadi kalau pengelompokan persediaan ini biasanya banyak versinya, tapi yang paling umum yang ini. Yang pertama ada fluctuation stock. Jadi memang persediaan yang
Tujuannya itu untuk menjaga fluktuasi permintaan serta kesalahan atau deviasi pada perkiraan penjualan waktu produksi maupun salah ketik ya, dan pengiriman barang. Jadi untuk fluctuation stock ini biasanya bisa kita sebut juga bumper, bisa kita juga bisa kita sebut juga safety stock. Dan beberapa kalau yang biasanya tuh ada perusahaan-perusahaan yang dia tuh punya ini, dia sudah sangat baik dalam meramalkan fluktuasi stok, fluktuasi permintaannya gitu. Jadi kan ada nih permintaan, misalkan nih teman-teman kalau misalkan di game online ya, yang game online yang pembelian, biasanya nggak terlalu paham sih terkait game online. Cuman maksudnya kan ada sistem ini ya, diskon kalau misalkan summer, ada yang kalau Natal gitu. Atau misalkan kalau belinya banyak maksudnya misalkan package gitu. Misalkan game A dan game B atau apa gitu. Nah, biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah punya ritme untuk memberikan potongan-potongan harga atau sudah tahu kebiasaan dari pelanggannya itu biasanya peak season-nya kapan gitu ya, itu biasanya mereka akan mempunyai fluctuation stock untuk memenuhi itu gitu. Kalau misalkan pakaian gitu ya, biasanya kan kalau lebaran ya, mau lebaran itu biasanya mereka nyetoknya lebih banyak gitu, dan lain sebagainya. Jadi fluctuation stock ini bisa jadi nggak selalu ada, tapi bisa jadi selalu ada gitu, tergantung dari kebijakan dari perusahaannya gitu. Tapi yang paling sering dilakukan itu fluctuation stock-nya itu biasanya ketika mendekati season-season tertentu yang mereka sudah tahu biasanya akan banyak gitu. Terus yang kedua, anticipation stock ini bertujuan untuk menghadapi permintaan yang sudah diramalkan. Sebagai contoh, musim permintaan tinggi dan memperoleh bahan baku. Ini kalau zaman dulu tuh kan kayak paceklik gitu ya. Paceklik itu kan jadi bahan makanan jadi mahal gitu biasanya. Kan kalau misalkan yang sekarang itu lebih ke ini sih. Kalau nanti teman-teman kita udah masuk ke pembahasan demand, nanti boleh dikenalkan sama namanya demand stokastik. Demand stokastik itu demand yang tidak bisa diramalkan gitu. Karena dia cenderung tidak punya pattern tertentu gitu, beda sama demand yang deterministik gitu. Nah, untuk demand yang stokastik ini biasanya dia butuh antisipasi stok karena nggak bisa diprediksikan. Nah, tapi beberapa juga ada perusahaan yang misalkan dia deterministik gitu ya, permintaannya, tapi dia punya gitu anticipation stock itu untuk jaga-jaga aja gitu, karena mereka misalkan lebih fokusnya ke responsif bukan ke efisien gitu. Karena bagi mereka kehilangan calon pembeli itu sangat berharga, sangat merugikan gitu misalkan. Jadi mereka punya kebijakan ini gitu. Gitu. Sama kalau misalkan ini mungkin lebih ke makanan ya, kayak buah gitu ya. Kan ada musim-musim buah, itu juga bisa. Terus kalau lot size stock itu persediaan untuk mendapatkan quantity diskon dan penghematan biaya pengangkutan. Ada yang tahu maksudnya gimana? Kira-kira? Ini bukan Bu. Jadi persediaan itu kan misalkan kalau misalkan pengangkutan itu dalam satu truk, jadi buat menghemat biaya gitu Bu. Gimana ya nyampe ini? Indira kan ya? Kalau misalkan dalam jumlah yang banyak tuh kan biasanya jadi ini Bu, kalau misalkan pengiriman tuh jadi lebih murah ya biayanya. Kalau misalkan ya kayak gitu kurang lebih. Iya betul. Jadi kita tuh memanfaatkan potongan harga atau
kita memang butuh minimasi biaya, jadi kita memang sengaja membeli dalam jumlah banyak gitu ya, supaya meminimasi biaya ataupun mendapatkan diskon. Jadi stok tambahannya itu ya bonus dari size yang banyak gitu, size yang kuantitas yang mereka beli itu memang banyak itu. Jadi memang disengaja gitu ya, biasanya tuh kalau lot size stok tuh disengaja karena butuh menghemat biaya. Jadi dia sengaja lot size stok. Cuma sebenarnya kalau lot size stok ini mereka juga harus mempertimbangkan biaya simpannya tuh jadi mahal apa enggak sebenarnya. Jadi harusnya kalau misalkan perusahaan mengambil kebijakan lot size stock berarti dia sudah menghitung gitu, oh dengan lot size stock ini walaupun nanti biaya simpannya naik, tapi tetap lebih hemat karena biaya pengangkutannya tuh turun drastis misalkan. Gitu. Jadi memang harus agak tricky kalau yang lot size stock ini. Kemudian yang terakhir pipeline stock. Persediaan yang dalam proses pengiriman dari lokasi asal ke tujuan dengan waktu tunggu. Ini contohnya apa ya? Maksudnya gimana? Ada yang tahu? Tadi Bu Anissa udah agak singgung di depan. Ada yang tahu? Jadi tadi ya yang reorder point, capture order point. Jadi kan kita sudah melakukan pemesanan gitu ya untuk persediaan selanjutnya. Nah, dia lagi dalam perjalanan gitu. Lagi dalam perjalanan atau lagi dalam proses pengiriman atau dalam proses pengadaan gitu. Jadi persediaannya itu tidak ada di tangan, tidak on hand gitu ya, tidak ada di tangan kita, tidak ada di gudang kita, tapi kita memang sudah punya persediaan itu yang akan datang pada waktu yang sudah disepakati gitu. Itu pipeline stock. Nah, kemudian korelasi antara persediaan dengan service level. Jadi service level itu kan tingkat pelayanan. Ya, tingkat pelayanan. Jadi konsep penilaian kepuasan pelanggan atas terkirimnya pesanan yang tepat pada waktunya dan jumlahnya sesuai dengan pesanan. Biasanya kalau perusahaan itu dia punya punya kebijakan service levelnya itu misalkan 95%, 90% atau 99%. Jarang sih Banisa nemu yang di bawah 90%. Gitu. Jadi kepuasan pelanggannya di sini itu kepuasan pelanggan yang terukur ya. Maksudnya kan ada tuh kepuasan pelanggan yang tidak terukur, misalkan dari komentar tuh kan kurang terukur ya. Tapi kalau kepuasan pelanggan yang memang terukur kayak pesanannya tepat waktu atau enggak, jumlahnya sesuai pesanan atau enggak, kualitasnya sesuai atau enggak misalkan. Tapi kalau biasanya sih yang paling disoroti ini kalau terkait service level yang pada umumnya. Makanya kenapa targetnya itu 90% minimal. Kebanyakan tuh 95. Ada sih yang 99 atau 98 tapi nggak banyak gitu. Nah, biasanya untuk mencapai ini maka perusahaan itu akan melakukan berbagai cara gitu supaya ini bisa tercapai. Salah satunya dengan pengelolaan yang baik terkait persediaan gitu. Nah, tingkat pelayanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya jumlah barang yang masuk, rata-rata persediaan, dan safety stock. Ini nanti tuh ada hitungannya, nanti kita juga akan baca. Gitu ya. Jadi makanya penting banget kalau di gudang itu kita ini punya apa? Biasanya tuh orang gudang itu punya dua data aktual yang mereka tulis tangan. Biasanya kalau kalian lihat orang-orang di gudang tuh punya checklist sama ada data yang harus mereka inputkan ke sistem. Biasanya mereka pakai SAP atau WMS sendiri juga ada sih, tapi kebanyakan pakai SAP. Nah itu nanti kalau misalkan kita udah sampai ke apa ya namanya tuh istilahnya
Aku lupa bahasa namanya. Artinya audit lah ya. Kalau kita mau audit, kalau kita audit itu nanti kita akan menyesuaikan gitu. Ini sesuai nggak sih barang masuk, catatan barang masuk yang aktual, yang manual, sama catatan barang masuk yang diinput ke sistem gitu. Walaupun sekarang ada juga yang langsung ya pakai tab gitu ya, maksudnya langsung dimasukkan gitu, nggak pakai manual kertas gitu ya, atau buku gitu. Itu juga udah ada yang kayak gitu langsung. Jadi dicocokkan benar apa enggak gitu. Nah, safety stock nanti juga ada hitungannya. Kemudian selain perhitungan tingkat pelayanan juga dapat dihitung tingkat inventory optimum. Ini juga nanti ada hitungannya yang menghasilkan tingkat pelayanan maksimum. Jadi tingkat inventory optimum itu dia akan berdampak pada tingkat pelayanan yang maksimum juga. Jadi saling terkait. Jadi nggak ada ceritanya persediaan itu tidak punya korelasi kuat sama service level. Dia punya korelasi yang sangat kuat sama service level. Kemudian fungsi persediaan. Ini ada 6. Yang pertama, memberi stok agar dapat memenuhi permintaan yang diantisipasi akan terjadi. Tadi ya, karena kita sudah melakukan peramalan permintaan, jadi kita stoknya harusnya bisa memenuhi permintaan yang ada gitu. Terlebih kita sudah punya safety stock juga gitu. Jadi kalau ada permintaan-permintaan yang di luar itu kita masih bisa memenuhi gitu, di luar peramalan. Kemudian menyeimbangkan produksi dengan distribusi. Jadi peran kita gitu ya di persediaan itu kita memastikan nih kalau misalkan nih persediaannya terlalu melimpah, kita itu bisa cross check ke distribusi dan kita bisa cross check ke bagian produksi gitu. Ini salahnya di mana ya gitu? Apakah salah di produksi gitu, maksudnya apakah di produksinya kurang tepat ketika melakukan ketika mendefinisikan hasil peramalan permintaan untuk dibuat jadwal produksinya, apakah itu ada kesalahan di sana atau di distribusinya gitu. Apakah keterserapan pasarnya itu tidak sesuai sama inputan dari demand-nya gitu. Karena kan harusnya sesuai ya, gitu. Jadi kita bisa saling cross check gitu. Karena persediaan itu ada di tengah-tengahnya gitu, di tengah-tengah yang bisa mengecek kedua sisi ini gitu. Selain kadang mungkin kitanya juga yang bisa jadi salah karena misalkan kita tidak melakukan rotasi produk misalkan. Jadinya yang keluar itu produk-produk yang masih baru, sedangkan produk yang harusnya sudah keluar di awal-awal tidak keluar, maka jadi kalau makanan mungkin jadi basi atau seperti apa, jadi kerugian gitu. Berarti itu salahnya di kita gitu. Dan nanti bisa sangat dicek gitu ya, salahnya itu di mana gitu. Walaupun nanti ketika kalian bekerja tidak saling menyalahkan ya, tapi lebih ke kita sama-sama koreksi diri, ini salahnya di mana gitu. Kita perbaiki bersama gitu. Kemudian yang ketiga, memperoleh keuntungan dari potongan kuantitas karena membeli dalam jumlah banyak yang biasanya ada diskon tadi ya, yang lot size stock ya. Kemudian menghindari kekurangan stok yang dapat terjadi karena cuaca, kekurangan pasokan, mutu, dan ketidaktepatan pengiriman. Ada yang tahu nggak kenapa cuaca itu berdampak? Saya mau jawab, Bu. Siapa? Aldi, ya, enggak. Mungkin kalau misalnya kalau yang pengirimannya lewat kayak jalur udara itu mungkin bakal kehambat banget, Bu. Kayak dari ininya bakal memperlambat kalau misalnya daripada jalan sambil misalnya cuacanya lagi bahaya, itu berdampak resiko buat kecelakaan lebih besar, Bu. Mending makanya berdampak, Bu, kalau cuaca. Iya, betul. Betul sekali ya, terutama laut sama udara. Jadi kalau misalkan gelombang lagi tinggi, kalau teman-teman pernah naik kapal ya kan, kalau gelombangnya lagi tinggi kan tunggu reda dulu, baru nanti berlayar ya kapal besarnya, itu kapal induknya. Atau misalkan pesawat juga kalau cuacanya tidak baik kan biasanya di delay atau bahkan nggak
Oh, Vanessa lupa sih. Delay sama apa satu lagi? Nah, intinya ditunda sama malah nggak berangkat gitu. Gitu. Iya, lupa Vanessa. Ya gitu. Nah, kalau misalkan di darat itu biasanya kalau terkait cuaca itu ini, kalau pas lagi hujan deras gitu ya, itu kadang kan ada kecelakaan-kecelakaan yang tidak diharapkan gitu loh. Misalkan truknya guling atau gimana karena hujan deras gitu, licin. Nah, hal-hal seperti itu. Makanya kenapa cuaca itu masuk gitu. Tapi yang paling besar dampaknya dalam artian bukan terkait human error ya, itu lebih ke udara sama laut gitu. Terus kalau ukuran pasokan kita paham mutu berarti terkait kualitasnya tidak sesuai gitu ya, makanya harus diganti. Misalkan kita punya kebijakan kalau kualitasnya tidak sesuai bisa dikembalikan, nah kita harus mengganti, itu kan berarti kita butuh stok ya untuk menghindari kekurangan itu. Sama ketidaktepatan pengiriman bisa terkait kesalahan pengiriman gitu ya, atau ketidaksesuaian jumlah maupun kualitas, itu juga bisa. Kemudian yang kelima, menjaga kelangsungan operasi dengan cara persediaan dalam proses. Iya, jadi maksudnya biar terus berjalan gitu. Aliran barangnya itu terus berjalan. Yang terakhir, hedging apa hedging? Ada yang tahu? Iya, terhadap inflasi dan beban harga. Ya intinya supaya kita bisa agile ya, kalau misalkan terjadi inflasi atau perubahan harga, kita siap karena kita punya stok yang cukup. Gitu. Terus prinsip sistem persediaan. Ada yang tahu? Ini apa aja maksudnya? Terus kira-kira mana nih yang lebih penting? Ada yang tahu? Ini kalian ada yang tahu prinsip-prinsip ini, demand forecasting itu apa, cycle counting apa, warehouse flow apa, stok apa? Gimana? Iya betul. Jadi kalau demand forecasting itu kan itu nanti menjadi inputan ya, inputan dari kita mau nyetoknya berapa gitu. Jadi benar. Jadi kalau demand forecasting, jadi sebenarnya kalau demand forecasting itu dia melalui beberapa tahap perhitungan. Jadi pertama itu biasanya kita dapat dari marketing. Ini nih jumlah apa sih bahasanya tuh? Laporan penjualan gitu ya. Nah, laporan penjual itu nggak bisa kita langsung anggap itu sebagai inputan gitu, tapi itu harus diolah dulu. Oh, laporan penjualannya kayak gini nih. Kemudian baru kita lakukan demand forecast. Dari data historis itu kan kita nanti biasanya punya beberapa periode ya, misalkan kita butuh data historisnya kita lihat dalam setahun atau kita lihat dalam 3 bulan, dalam sebulan gitu ya. Nah, demand forecast ini biasanya nanti kita buat itu tahunan, tapi per 6 bulan, per 3 bulan, per bulannya itu nanti kita update lagi gitu. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan itu bisa sustain gitu ya, banyak perusahaan yang sustain karena dia itu melakukan demand forecasting-nya itu berlapis gitu. Karena kan kadang ada perubahan-perubahan ya.
Oh my god, ini kenapa? Ya, halo. Bu Anissa kedengeran nggak suaranya? Buat saya bingung, ini kenapa keluar? Nah, itu tuh kalau demand forecasting. Yang lain cycle counting atau warehouse flow atau proses auditing atau stock rotation. Tahu nggak? Warehouse flow kira-kira apa? Gimana? Iya bisa. Jadi kalau warehouse flow itu kan, flow itu apa? Aliran ya? Aliran dari gudang ya. Jadi kita tuh mengatur alirannya. Ini siapa? Yusuf ya? Mengatur alirannya Yusuf, aliran di dalam gudangnya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang gudang itu kan ada aliran barang di sana ya. Dari masuk, kemudian disimpan, kemudian keluar lagi kan. Dan ketika masuk itu ada sortir kan. Nah, kita mengatur itunya Yusuf gitu. Kita mengatur aliran barangnya itu gitu. Jadi hal ini tuh penting masuk dalam prinsip sistem persediaan, karena kalau ini kita nggak atur dengan baik, jadi tidak efisien gitu. Contohnya misalkan kalau barang masuk dan barang keluar itu satu pintu dan itu tuh sempit, itu juga biasanya jadi masalah kan, karena biasanya barang masuk sama barang keluar tuh beda pintu kan biasanya. Gitu. Karena jadi barang masuk terus penyimpanan baru barang keluar biasanya. Karena itu flow-nya akan lebih enak kan, maksudnya akan lebih tidak membuang waktu proses searching. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti di warehouse mungkin akan dibahas lebih jauh ya. Kalau misalkan kita menata gudang gitu ya, menata gudang untuk menyimpan barang-barang itu, kalau bisa kita menata supaya kita tidak perlu melakukan proses searching. Karena kalau proses searching berarti kita butuh waktu untuk mencari. Sedangkan kalau kita nggak perlu proses searching, berarti kita sudah punya tatanan yang itu tuh sudah sudah disepakati bersama, jadi nggak akan berubah gitu. Nah itu membuat kita langsung, misalnya kita butuh apa, oh berarti ambilnya di sini gitu. Nah ini juga nanti terkait sama nggak sih, itu di stock rotation. Nah kalau stock rotation itu kan apa kalau stock rotation? Proses manajemen barang yang keluar dan masuk mungkin seperti ya, betul. dan FIFO. Iya betul. Jadi rotasi barangnya ya, pergerakan barangnya gitu. Nah, pergerakan barang ini kan nanti kalau teman-teman tahu ada LILO. LILO apa? Last in, last out. Jadi yang terakhir masuk itu yang terakhir keluar. Atau FIFO, first in, first out. Yang pertama masuk, yang pertama keluar. Nah itu kan kebijakan-kebijakan itu nanti bergantung sama produknya. Maksudnya sama apa yang kita simpan gitu. Itu stock rotation. Nah kemudian proses auditing, ya kita melakukan audit dari transaksi-transaksi yang terjadi gitu. Semuanya itu terrekord dengan baik dan bisa kita cek gitu. Kemudian kalau cycle counting, bisa lupa cycle counting. Tadi bisa lupa. Oh, verifikasi keakuratan persediaan. Langsung aja ya.
Jadi ini. Jadi kalau misalkan yang demand forecasting ini, ketika demand forecasting-nya akurat, kalian fokus sama yang Bu Hanisa highlight ya utamanya. Maka dia akan memiliki potensi penghematan tertinggi untuk setiap prinsip manajemen persediaan. Kenapa coba? Kenapa jadi punya potensi penghematan tertinggi? Kenapa demand forecasting akurat tuh punya potensi penghematan tertinggi? Mungkin di Ekotek udah dibahas sedikit mungkin. Nah, bisa, tapi utamanya kalau kalian pernah dengar ini nggak, variable cost sama fixed cost? Pernah dengar? Pernah dengar belum? Belum. Belum ya. Jadi kalau fixed cost itu biaya-biaya yang dia itu sudah fix, sudah fix. Jadi maksudnya itu dia tidak terpengaruh oleh jumlah produksinya atau jumlah orangnya atau jumlah harinya. Pokoknya dia tuh berdiri sendiri gitu. Contoh fixed cost itu misalkan listrik, listrik. Tapi susah ya mau analoginya. Fixed cost itu contohnya ya sih listrik, terus bayar pajak gitu-gitu. Nah, kalau misalkan variable cost itu biaya yang timbul karena perubahan jumlah dari aktivitas tersebut. Misalkan contohnya gini, kalau misalkan di demand forecasting itu misalkan kita udah nge-forecast nih, oh bulan ini kita tuh mau produksi 2000 buah, 2000 produk gitu ya, 2000 produk A gitu. Nah, kalau misalkan forecasting kita akurat, ternyata pas diserapnya itu ada misalkan 1000 berapa? Misalkan 1999 gitu ya. Berarti kan kita errornya cuma 1 kan? Maka biaya-biaya yang timbul untuk setiap produknya, untuk setiap satu produknya itu kan akan lebih hemat, ya nggak? Nangkap nggak maksud Bu Hanisa? Belum ketangkep ya. Jadi misalkan nih, suatu produk ya, satu produk itu dia nanti ada di struktur biaya sih. Satu produk itu misalkan dia akan bebani ada biaya simpan atau biaya persediaan, ada biaya produksi, ada biaya apa, pengiriman, bla 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 bla. Ketika misalkan kita semua biaya itu kita pecahkan untuk per variabelnya, per produknya. Nah, kalau misalkan demand-nya itu dia akurat, maka kan jumlah produksinya itu kan akan sesuai ya. Tidak berlebih ataupun tidak kurang kan. Maka kan akan minimasi biaya kan. Iya nggak? Kebayang nggak? Belum kebayang. Kebayang, Bu. Kebayang, Bu. Iya gitu. Termasuk dia akan menghemat dari segi persediaan. Jadi di gudangnya teh nggak sumpek. Karena sesuai, karena perputaran barangnya itu cepat gitu. Jadi penghematan di situ. Nah, perputaran barang yang cepat itu nanti ngefek ke biaya simpannya berarti kecil. Karena kan nggak banyak yang disimpan kan. Gitu. Makanya kenapa demand forecasting ini salah satu yang krusial gitu untuk penghematan. Secara umum dan secara khusus gitu. Secara khusus di persediaan maupun secara umum untuk keseluruhan biaya gitu. Gitu. Nah, jadi ini ya, jadi baik berlebihan maupun kekurangan akan menimbulkan biaya yang signifikan. Makanya kenapa harus akurat. Gitu.
nanti kita akan banyak belajar lah waktu di demand forecasting ya. Baik. Nah, ini juga berlaku untuk semua jenis barang ya. Jadi semakin akurat peramalan maka akan semakin baik gitu. Untuk warehouse flow, bahasa percepat ya. Jadi kan kalau dulu ya paradigmanya kan gudang itu kotor, tidak teratur gitu ya. Kalau sekarang itu kita menyadari, oh ternyata kalau kita nggak benar mengelola gudang, kita tidak punya proses formal yang memiliki standar terukur nih, maksudnya kayak SOP ya. SOP dan landasan dari perancangan gudang kita atau landasan dari kita mengolah gudang itu, kalau kita nggak punya itu ya itu akan berdampak ke biaya juga gitu. Karena mungkin biaya perawatan gudangnya jadi lebih mahal karena banyak kerusakan-kerusakan, atau malah mungkin ada biaya-biaya tambahan yang akan dibebankan ke persediaan karena barang-barangnya itu jadi rusak gitu. Disimpan tapi malah rusak gitu karena tidak tepatnya pengelolaan warehouse-nya gitu. Nah, kegiatan pensortiran, pengatur urutan, pembersihan sistemik, standarisasi dan konsisten memastikan bahwa tidak ada investasi yang sia-sia karena proses yang buruk merupakan landasan untuk menjaga aliran pada gudang. Jadi kalau warehouse flow ini kenapa dia berdampak, karena kita harus menjaga aliran barang di dalam gudangnya gitu intinya. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, kemudian untuk stock rotation. Nah, stock rotation ini pengolahan dan pengaturan unit lama dalam persediaan untuk lebih dahulu dibandingkan unit baru. Tadi ya ada FIFO, ada LILO, ada FILO gitu ya. Nah, sebagai contoh, suatu toko akan mengisi kembali rak dengan meletakkan unit terlama di bagian depan rak. Unit terbaru akan ditempatkan di belakang rak dengan tujuan pelanggan akan memilih unit yang paling lama dari bagian depan, paling nyaman. Berarti dari bagian depan tuh yang lama dulu. Berarti dia menerapkan first in first out ya, karena yang pertama kali masuk, yang pertama keluar. Pertama masuk, pertama keluar, bukan dong? Oh ya benar. Nah, kemudian melakukan stock rotation di semua area menjadi penting, di area pajangan, retail, gudang, pabrik, dan lain-lain. Selain itu ya, stock rotation itu juga sebenarnya kalau kita ngelakuin stock rotation itu biasanya kita sekalian lakuin ini pembersihan dan pengecekan gitu. Makanya kenapa stock rotation itu perlu, supaya kita punya kita melakukan pengecekan berkala dan kita melakukan pembersihan berkala gitu. Alasan rotasi stok adalah untuk mengurangi kerugian akibat kerusakan dan keusangan gitu. Kan kalian pasti pernah tuh ke supermarket yang ternyata basi gitu. Berarti kalau kayak gitu bisa kita lihat mungkin stock rotation-nya itu tidak baik ya, tidak sering dilakukan stock rotation. Kemudian ini cycle counting itu salah satu metode utama untuk menjaga persediaan yang akurat. Jadi kalau cycle counting itu untuk memverifikasi keakuratan persediaan, untuk selanjutnya identifikasi akar penyebab pada sistem persediaan, agar data fisik yang di lapangan cocok dengan catatan administrasi yang ada di dalam sistem. Tadi ya, berarti cycle counting itu verifikasi data lapangan sama data yang diinputkan ke dalam sistem. Jadi cek. Karena kalau biasanya gudang yang bermasalah itu ketika dicek itu datanya ini pas cycle counting ini kelihatan ternyata beda data fisik sama data di sistemnya. Hampir selalu kayak gitu. Biasanya kalau ada masalah tuh berantakannya di situ. Kemudian kalau proses auditing ini, salah satu prinsip dasar manajemen persediaan adalah mengaudit lebih awal dan dengan kuantitas yang cukup. Ini lebih ke, jadi setiap langkah transaksional dari penerimaan hingga pengiriman dan semua transaksi persediaan itu tercatat dengan baik. Jadi kalau proses auditing ini itu semua transaksi itu terrecord gitu. Terrecord. Jadi kita bisa benar-benar ngecek barang masuk dan keluar, termasuk
pergerakan uangnya gitu, maksudnya biaya-biaya yang membersamai barang itu masuk dan barang itu keluar gitu. Nah, udah selesai. Mungkin segitu dulu dari Bu Anissa. Ada pertanyaan atau enggak? Besok kita mulai yang menghitung. Atau cukup? Kalau cukup kita cukupkan. Sudah cukup jelas ya? Insya Allah. Bu Vina mungkin mau menambahkan sesuatu? Ibu Vina lagi pelatihan. Mungkin segitu dulu ya, teman-teman. Bu Vina. Enggak, Bu. Kayaknya udahan, Bu. Enggak, berarti nggak ada tambahan. Cukup kali ya? Nggak ada pertanyaan kan? Atau ada? Kalau cukup, Bu Anissa tutup nih. Jangan lupa absen ya. Tadi Ali udah share kan ya? Mungkin itu dulu dari Bu Hanisa. Oh ya, nanti di akhir pertemuan, berarti 3 pekan terakhir nanti mungkin akan presentasi ya. Nanti akan sama Bu Vina. Nanti Vanessa juga masih ikut kayaknya. Mungkin itu dulu dari Vanessa. Kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Semoga ada hal yang bisa kalian pelajari hari ini. Sampai ketemu pekan depan. Mari kita tutup dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.